Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam putra-putri Gatsu. Halo Semansa Fams, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan salah satu pesta demokrasi yang paling besar di SMA Negeri 1 Pemalang, yaitu pemilihan calon ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022 SMA Negeri 1 Pemalang. Sebelum itu, mari kita mengenal lebih dalam para pemimpinnya, agar kita tidak salah dalam menggunakan hak suara. Maka dari itu, selamat datang di Orasi dan Debat Calon Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022 SMA Negeri 1 Pemalang. Saya, Lutfatunisa selaku moderator akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk mencermati video sampai selesai. Selamat menyaksikan. Baik, kita memasuki sesi yang pertama, yaitu orasi. Masing-masing calon ketua OSIS akan menyampaikan orasinya dengan durasi waktu maksimal, yaitu 3 menit. Yang pertama, saya silakan kepada calon ketua OSIS 1 untuk menyampaikan orasinya. Hari yang baik, niat yang baik, dan semangat yang baik. Jangan lupa tersenyum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemalang, Bapak Harjono, SPD MSI, beserta jajaran Dewan Guru dan kakak-kakak dari kelas 11, teman-teman saya dari kelas 11 dan juga adik-adik dari kelas 10. Pertama-tama, marilah kita hanturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkatnya, kita semua dapat menyaksikan acara orasi dan debat Ketua OSIS tahun 2021-2022 ini dengan sehat tanpa halangan apapun. Perkenalkan, saya Fairuz Gina Maharani dari kelas 11 MIPA 7. Saya di sini sebagai calon Ketua OSIS 1. Mengapa kalian harus memilih saya? Karena saya memiliki visi dan misi yang saya rancang. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi, inspirasi, dan juga kreativitas. Lalu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang memiliki kepribadian yang sopan, santun, berkarakter, dan berbudaya. Lalu ada pula misi saya di balik itu adalah 1. Meningkatkan kinerja dan kerjasama OSIS MPK dalam wadah untuk menciptakan kader-kader yang mampu menunjukkan eksistensi dan identitasnya baik di akademi maupun non-akademi. Yang kedua, meningkatkan minat dan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang melalui ekstrakurikuler demi mewujudkan karakter yang aktif. Dan yang terakhir adalah mengutamakan rasa saling menghormati dan beretika baik demi mewujudkan lingkungan yang harmonis. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa pilih nomor 1, karena dengan memilih nomor 1, kalian dapat memiliki generasi semansa yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya silakan kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 untuk menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemalang, Bapak Harjono, SPD MSI, serta Dewan Guru dan rekan-rekan saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara debat dan orasi calon ketua OSIS dan MPK Masa Bakti 2021-2022. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Balkis Auraning Prameswari dari kelas 11 MIPA 3. Dan saya di sini menjadi calon ketua OSIS nomor urut 2. Sebagai calon ketua OSIS, saya memiliki visi dan misi
yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun visi dan misi saya sebagai berikut. Visi saya menjadikan OSIS sebagai sarana bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang untuk mengembangkan potensi seperti kecerdasan, kekreatifan, akhlak mulia, dan potensi-potensi lainnya. Dan visi saya, satu, melaksanakan kegiatan yang dapat menumbuhkan hubungan positif antara guru dan siswa. Yang kedua, melaksanakan kegiatan atau program kerja OSIS yang belum terlaksana. Sekian visi dan misi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya silakan kepada calon ketua OSIS nomor urut 3 untuk menyampaikan orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kepala SMA Negeri 1 Pemalang, Bapak Harjono SPD MSI. Yang saya hormati para Bapak Ibu Guru dan staf karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Pemalang. Yang saya cintai, adik kelas dari kelas 10, teman-teman dari kelas 11, dan kakak-kakak dari kelas 12. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara orasi pemilihan Ketua OSIS dan Ketua MPK masa bakti 2021 dan 2022 SMA Negeri 1 Pemalang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fadil Adi Nugroho dari kelas 11 MIPA 6 sebagai calon ketua OSIS nomor urut 3. Mengapa saya ingin menjadi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pemalang? Karena saya memiliki visi dan misi. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai sarana penampung kreativitas, ilham, dan aspirasi, serta membentuk kepribadian siswa yang sopan santun, berkarakter, dan berbudaya. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki misi. Yang pertama adalah mengoptimalkan kinerja OSIS agar terus maju dan berkembang di masa pandemi. Yang kedua, meningkatkan keaktifan siswa SMA Negeri 1 Pemalang dalam belajar melalui media sosial. Yang ketiga, menjadikan siswa SMA Negeri 1 Pemalang yang berprestasi, sopan santun, dan berkaya. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan seluruh warga SMA Negeri 1 Pemalang. Sekian visi dan misi saya untuk memajukan dan mengembangkan SMA 1 Pemalang. Pilih nomor 3. 3 untuk semua. Saya tidak akan berjanji, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada masing-masing calon ketua. Sebelum kita memasuki sesi debat, saya akan mengajukan masing-masing satu pertanyaan tentang visi misi yang telah mereka paparkan dengan durasi menjawab maksimal 2 menit. Saya akan bertanya kepada calon ketua OSIS nomor urut 2. Dalam salah satu misi Anda menyebutkan bahwa Anda akan merealisasikan program kerja OSIS yang belum dan sudah terlaksana. Lalu, dalam merealisasikan program kerja yang telah terlaksana, apakah Anda akan menggunakan konsep yang baru atau Anda tetap berpegang pada rancangan tahun-tahun yang lalu? Silakan dijawab waktu Anda 2 menit dari saat Anda berbicara. Terima kasih moderator atas pertanyaannya.
Jawaban saya akan merancang kembali. Saya akan merancang kembali rancangan untuk kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Tetapi saya juga melihat dari patokan rancangan tahun sebelumnya agar tidak selalu memberatkan atau agar tidak banyak memikirkan konsep baru. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada calon ketua OSIS nomor urut 3. Dalam salah satu misi Anda akan menjadikan siswa SMA Negeri 1 Pemalang yang kreatif. Mohon maaf, maksud saya pada poin 2, meningkatkan keaktifan siswa semansa dalam belajar melalui media sosial. Lalu, media sosial dengan bentuk seperti apa yang akan Anda buat atau rancang sebagai sarana siswa dalam belajar? Silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Terima kasih pada pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk poin kedua, misi saya adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar melalui media sosial. Jadi saya akan memberi seperti seminar atau cara untuk membuat PJJ menggunakan media sosial, yaitu dari pikiran siswa memiliki bosan atau kurang efektif. Jadi saya ingin mengaktifkan dengan cara memberi tata cara atau seminar menggunakan media sosial agar media sosial tersebut terkesan menyenangkan dan menarik. Terima kasih. Terima kasih. Lalu, untuk calon ketua OSIS nomor urut 1. Dalam salah satu misi Anda menyebutkan bahwa Anda akan meningkatkan minat dan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler untuk membentuk karakter yang aktif. Lalu, apakah Anda punya terobosan baru dalam membantu meningkatkan peran ekstrakurikuler di semansa sebagai sarana pengembangan minat dan kreativitas siswa? Silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan tersebut. Saya tidak memiliki terobosan baru, tetapi saya memiliki cara-cara yang sudah saya pikirkan, seperti memberikan edaran-edaran kepada siswa-siswa SMA Negeri 1 Pemalang dan juga mengundang narasumber. Jadi narasumber itu tugasnya hanya untuk mengedukasi bagaimana jalannya ekskul ini, bagaimana jalannya ekskul ini. Lalu kami juga nanti akan memberikan pilihan-pilihan ekstrakurikuler yang up to date. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi debat. Pada debat kali ini, masing-masing calon ketua akan mengambil 2 topik dari 10 topik yang telah disediakan. Mereka akan memilihnya secara acak. Waktu menjawab masing-masing pertanyaan maksimal 3 menit. Lalu, 2 calon lainnya dapat menyanggah jawaban dari calon ketua X dengan waktu durasi 1 menit. Penyanggahan hanya dilakukan 1 kali. Kemudian, calon ketua yang pendapatnya disanggah dapat menyanggah kembali dengan durasi waktu maksimal yang sama, yaitu 1 menit. Saya silakan kepada calon ketua OSIS nomor urut 3 untuk memilih topik pertanyaan. Saudara memilih topik C. Pertanyaannya, jikalau warga sekolah menilai kinerja Anda buruk dalam memimpin organisasi dan menginginkan Anda keluar, apa yang akan Anda lakukan? Silakan dijawab dengan waktu 3 menit saat Anda berbicara.
Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja dengan kerjasama yang baik, maka hasilnya akan baik pula. Untuk membuktikannya, kita selalu bekerja sama antara anggota agar kita mendapatkan hasil yang maksimal dan agar tujuannya tercapai. Terima kasih. Ada yang hendak menyanggah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya kira cukup. Selanjutnya saya silakan kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 untuk mengambil topik pertanyaan. Saudara mengambil topik A. Pertanyaannya, terkadang beberapa kegiatan OSIS berbenturan dengan keinginan para guru, baik kegiatan yang sudah disetujui oleh kesiswaan maupun kegiatan yang belum disetujui. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan, guru tetap menjalankan keinginan dan kurang memperhatikan prosedur kegiatan yang ada. Bagaimanakah langkah Anda untuk bisa meyakinkan dan mewujudkan kegiatan OSIS yang selaras dengan keinginan para guru dan para siswa? Silakan dijawab dengan waktu maksimal 2 menit. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Jadi, saya akan meminta pendapat dari guru dan siswa. Lalu di antara keduanya kita menjadikan satu dulu. Setelah itu kita mengambil hal-hal yang positif dan mungkin lomba-lomba yang banyak diminati di antara keduanya, sehingga kita bisa merealisasikan program kerja itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang hendak menyanggah? Lima, 4, silakan. Izin menjawab. Apabila program kerja ada yang tidak disetujui oleh guru atau sekolah, lebih baik program kerja tersebut diberi dengan alasan yang logis agar dapat dilaksanakan oleh sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada calon ketua OSIS 1 untuk mengambil topik pertanyaan. Saudara mengambil topik H. Pertanyaannya, ketika Anda terpilih menjadi seorang ketua umum OSIS ataupun ketua MPK, dan Anda diundang dalam 2 rapat, yaitu rapat Dewan Guru dan rapat bersama perwakilan kelas menghimpun aspirasi, manakah yang akan Anda dahulukan? Silakan dijawab dengan waktu maksimal 3 menit dari saat Anda berbicara. Terima kasih pertanyaannya moderator. Saya izin menjawab. Untuk kasus ini, saya akan meminta bantuan kepada Ketua Umum 1 untuk pergi lebih dahulu ke rapat dengan para murid untuk aspirasi. Nanti setelah rapat dengan Dewan Guru selesai, baru saya akan menyusul. Terima kasih. Ada yang hendak menyanggah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya rasa cukup untuk topik pertanyaan yang ke-1. Lalu kita akan beralih ke topik pertanyaan kedua. Untuk calon ketua OSIS nomor urut 2, silakan untuk maju mengambil topik pertanyaan yang kedua.
Saudara mengambil topik B. Pertanyaannya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang terdiri dari banyak kelompok yang heterogen dan tidak sama. Mereka mempunyai keberagaman masing-masing, baik dalam hal berpendapat, beretika, dan sebagainya. Bagaimanakah langkah Anda untuk bisa menjaga keberagaman ini agar tidak terjadi perpecahan atau perselisihan di antara siswa? Silakan dijawab waktu Anda 3 menit dari Anda mulai berbicara. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Untuk kasus ini, saya harap semua anggota OSIS MPK atau seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang harus menghargai satu sama lain. Sehingga tidak boleh ada salah satu dari kita yang mau menang sendiri atau bahkan Terima kasih. Baik, ada yang hendak menyanggah? Interupsi. Silakan. Izin menjawab, lalu event atau kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut? Terima kasih. Izin menjawab, untuk event-event yang akan dilaksanakan atau yang akan dikerjakan pada masalah tersebut, saya ingin membuat seperti GKS, class meeting, KTS, tapi dengan menggunakan sistem question box yang ada di Instagram, sehingga seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang bisa mengaspirasikan lomba-lomba apa saja yang akan mereka yang diminati mereka. Terima kasih. Yang lain hendak ada sanggahan? Baik, saya kira cukup. Selanjutnya saya silakan kepada calon ketua OSIS 1 untuk mengambil topik pertanyaan yang kedua. Saudara memilih topik D. Pertanyaannya, apakah protes merupakan cara yang positif untuk menciptakan perubahan? Jelaskan menurut pendapat saudara. Silakan dijawab waktu Anda maksimal 3 menit mulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya moderator. Saya izin menjawab. Dengan kasus ini, protes merupakan hal yang buruk. Tapi jika hanya memberikan saran atau kritik yang disertai dengan penyelesaian, maka saya akan masih menerima masukan tersebut. Terima kasih. Ada yang hendak menyanggah? Lima, 4, 3, 2, 1. Kemudian saya akan silakan kepada nomor urut 3 dari calon ketua OSIS untuk mengambil topik pertanyaan yang kedua. Saudara memilih topik F. Pertanyaannya, program inovasi apakah yang akan Anda wujudkan ketika Anda terpilih menjadi Ketua Umum OSIS SMA N1 Pemalang, serta bagaimanakah cara mewujudkannya? Silakan dijawab waktu Anda 3 menit maksimal, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, program kerja yang akan saya laksanakan ketika saya menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pemalang adalah mengadakan kegiatan Semansa Budaya. Semansa Budaya adalah kegiatan semansa yang berhubungan dengan
budaya yang ada di Pemalang seperti makanan tradisional, musik tradisional, tari tradisional, dan lain sebagainya dalam satu waktu dan tempat tertentu. Terima kasih. Ada yang hendak menyanggah? Silakan. Saya izin menjawab mengenai jawaban dari calon nomor 3. Apakah event ini akan digabungkan dengan event yang lain atau mendirikan event sendiri? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kegiatan ini akan diadakan sendiri, tidak digabung oleh kegiatan lain yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini. Terima kasih. Yang lain ada yang hendak menyanggah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya rasa cukup untuk topik pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan subjektif yang tidak dapat disanggah oleh calon ketua yang lainnya, dengan waktu menjawab durasi maksimal 3 menit. Pertanyaannya adalah, what makes you believe that you are worthy of being a leader? Dimulai dari calon ketua OSIS 1, silakan menjawab, waktu Anda 2 menit dari saat Anda mulai berbicara. Izin menjawab, I have a leadership. Saya memiliki kemampuan memimpin yang baik dan saya merasa saya percaya diri dengan itu. Dan saya memiliki ide-ide yang saya belum mewujudkan itu sekarang. Dan mungkin saat saya menjadi ketua OSIS nanti saya akan mengusulkan ide-ide itu untuk menjadi event-event yang lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya, saya silakan kepada calon ketua OSIS nomor urut 2. Silakan. Waktu Anda menjawab 3 menit maksimal dari saat Anda mulai berbicara. For this question, I will answer in Indonesia because my English is not good. Jadi, saya yakin bahwa saya bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu juga merupakan salah satu keinginan saya sejak SMP untuk menjadi ketua OSIS di SMA nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir, saya silakan kepada calon ketua OSIS nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu menjawab maksimal 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin menjawab, saya akan menjadi pemimpin yang baik suatu organisasi dengan cara bekerja sama, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik antara suatu anggota pada anggota lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya jawaban tersebut, maka sesi orasi dan debat calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022 telah selesai. Pertimbangkan pilihan kalian demi menciptakan pemimpin yang baik, yang terbaik, dan yang lebih baik. Saya selaku moderator berterima kasih atas segala perhatian dan meminta maaf jika ada kesalahan yang terjadi. Tetap jaga protokol kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.